Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah mengenai persetujuan pemberian kewarganegaraan untuk 2 pesepak bola timnas Indonesia. Komisi 10 DPR RI memperhatikan dan menimbang pertimbangan kewarganegaraan RI serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami atas nama fraksi Demokrat menyatakan setuju dan mensupport proses naturalisasi ini, dan kiranya nama bangsa dan negara kita semakin berkibar ke depannya. Pemerintah luar biasa mendukung persepak bola Indonesia, sangat cepat prosesnya, dari Pamenpora ke Pamenkum, lalu ke Pamensesnek, lalu ke Pak Presiden. Kita mempertebal kekuatan tim nasional kita untuk kualifikasi Piala Dunia Round 4. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdon optimistis membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 saat diperkenalkan secara resmi menjadi pemain baru Los Lille. Pemain 28 tahun tersebut menjelaskan alasannya bisa membela Timnas Indonesia. Calvin Verdon mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Indonesia. Dirinya tanpa berpikir panjang langsung memilih Timnas Indonesia sebagai pelabuhan karier internasionalnya. Calvin Verdon juga mengisahkan awal mulanya bersedia membela Timnas Indonesia. Bek 28 tahun tersebut saat itu didatangi langsung oleh Shin Tae-yong. Kala itu, dirinya masih tampil bersama ANEC Jemegen pada 2023-2024. Selain itu, Calvin Verdon juga berfoto bersama Shin Tae-yong usai laga. Pada suatu saat mantan pelatih Timnas dia datang ke saya, meminta saya untuk bermain untuk Indonesia dan kemudian saya mengikuti sedikit, kata Verdon. Kisahnya menjadi sejarah bagi Calvin Verdon. Ajakan Shin Tae-yong berhasil meluluhkan hatinya untuk membela Timnas Indonesia. Calvin Verdon mencatatkan debut perdananya bersama Timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 menghadapi Filipina dan terus jadi andalan di sektor bek kiri. Calvin Verdon menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tengah berkembang pesat. Karena itu, dirinya tak ragu bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selain itu, Calvin Verdon menegaskan bahwa rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia hanya ingin menang dan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kesempatan tersebut datang saat skuad Garuda tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Sosu Dean Zandbergen tengah menjadi perhatian pencinta sepak bola Indonesia sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat lini depan Timnas Garuda. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta, sehingga memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Dengan postur tinggi 188 cm dan kemampuan bermain di berbagai posisi menyerang, Dean dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan warna baru dan kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Dean Zandbergen lahir pada 5 September 2001 di Zoetermeer, Belanda. Ia berposisi sebagai striker dengan tinggi badan mencapai 188 cm, sebuah keunggulan fisik yang sangat berguna dalam duel udara dan situasi bola mati. Keunggulan postur ini membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang menuntut ketangguhan fisik dan kemampuan finishing yang tajam. Proses komunikasi antara Dean dengan pihak C dan agen yang berperan sebagai penghubung, seperti Fardi Bachidim, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak. Fardi Bachidim sendiri dikenal sebagai sosok yang aktif membantu proses naturalisasi pemain asing keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan postur ideal, kemampuan teknis, dan fleksibilitas bermain, Dean Zandbergen berpotensi menjadi sosok striker yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Lini depan Timnas Indonesia yang selama ini kerap kekurangan pemain dengan kemampuan duel udara dan finishing yang tajam, dapat terbantu dengan kehadiran Dean. Selain itu, pengalaman bermain di kompetisi profesional Eropa memberinya nilai tambah dari segi mental dan teknik yang dapat meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia secara keseluruhan. Timnas Indonesia resmi mendapatkan suntikan tenaga baru yang luar biasa jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizdalinga, penyerang tajam milik Bologna FC asal Belanda,
telah dinaturalisasi dan kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak hanya menambah kekuatan lini depan, Dalinga juga mencetak sejarah sebagai pemain termahal yang pernah membela Merah Putih. Langkah cepat ini diambil oleh Si sebagai respons atas cedera serius yang dialami oleh striker utama Indonesia, Ole Romeng. Dalam kondisi darurat tersebut, nama Tidj Dalinga muncul ke permukaan sebagai solusi terbaik. Dalinga, yang memiliki nilai pasar fantastis sebesar 208,58 miliar, dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Garuda. Pemain kelahiran Groningen, Belanda, pada 3 Agustus 2000 ini memiliki tinggi badan 1,90 meter dan bermain sebagai penyerang tengah. Sepanjang musim 2024-2025, ia tampil impresif bersama Bologna di Serie A dengan catatan 43 penampilan, 7 gol, dan 3 assist di berbagai kompetisi, termasuk Coppa Italia dan Liga Champions. Ia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari Tanjung Priok, meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan. Ketua Umum Si, Erick Thohir, pun enggan berkomentar lebih jauh terkait asal-usul Dalinga, sembari menekankan pentingnya menjaga privasi dan proses hukum yang tengah berjalan. Jika semuanya berjalan mulus, Dalinga diprediksi akan melakoni debutnya bersama Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Arab Saudi yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Kini, semua mata tertuju pada Tidj Dalinga. Gelandang timnas Indonesia Joey Pelupes sukses mencetak gol spektakuler saat membawa timnya AS Lommel menang 2-0 atas Patroeisen. Lommel sukses menang 2-0 atas Patroeisen dalam pertandingan Liga 2 Belgia atau Challenger Pro League 2025-2026. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Patro pada Sabtu malam WIB, Lommel mampu unggul pada menit ke-30 lewat gol Joey Pelupes. Gol berawal dari pergerakan pemain Lommel, Reiners, di sisi kanan pertahanan lawan. Reiners kemudian mengirimkan umpan kepada Joey Pelupes di tengah. Kemudian tanpa ampun Pelupes melepaskan tendangan yang sangat keras hingga meluncur deras menjadi gol ke pojok kanan bawah gawang lawan. Keunggulan 1-0 membuat Lommel semakin percaya diri untuk terus menekan pertahanan lawan. Namun baru pada menit ke-22 Lommel berhasil menambah keunggulan melalui gol yang dicetak Jason van Duijven. Kemenangan 2-0 Lommel bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan itu membawa Lommel naik ke peringkat ketiga klasemen Liga 2 Belgia dengan mengemas 11 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Tambahan 3 poin ini juga membuat Lommel berhasil mempertahankan tren positif dengan tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan yang telah dijalani di awal musim ini. Meski sudah bermain secara profesional sejak 2022, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner baru mampu mencetak gol pertama dalam kariernya saat membawa Jong Utrecht menang atas RKC Waalwijk. Ivar Jenner menjadi salah satu bintang saat Jong Utrecht menang 2-0 atas RKC Waalwijk pada lanjutan Eerste Divisie di Zuidenbal Sportcomplex, Utrecht, Sabtu dini hari WIB. Masuk sebagai pengganti Emirhan Demircan pada menit ke-67. Jenner mencetak gol spektakuler pada menit ke-23. Usai menerima umpan Linden Nedark, Jenner melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tendangan Jenner bersarang di pojok kiri gawang RKC Waalwijk tanpa mampu diantisipasi kiper Mark Spenkelin. Gol ini sangat bersejarah bagi Ivar Jenner. Pasalnya, pemain 21 tahun itu untuk kali pertama mencetak gol dalam karier profesional di level klub. Terus bermainnya Ivar Jenner bersama Jong Utrecht juga menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih butuh tenaga Jenner untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan kemudian Irak pada 11 Oktober. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar Si membujuknya untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan,
Pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peaches tersebut. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Andai pasal Struijk mau dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia, maka dirinya langsung akan mencetak sejarah. Harapan agar Struijk dinaturalisasi sempat muncul saat Patrick Kluivert dan Dani Lanza terlihat duduk berdekatan dengannya di laga Oxford United vs Leeds United. Saat itu, pelatih timnas Indonesia dan asistennya itu duduk di belakang Struijk yang absen karena mengalami cedera kaki. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini, pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jai Itzes yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar.